Kalau orang sudah salah transfer, orang tersebut tidak akan tahu siapa yang sudah dia transfer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan pada hari ini. Makin semangat lagi, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang hati-hati dengan perusahaan pinjol ini. Ternyata sudah banyak korbannya. Buat kalian yang sudah ditagih dari perusahaan ini, perhatikan yang harus kalian lakukan sesegera mungkin. Nah, apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau angkat dulu ya informasi tentang Dana Rupiah dan Drup yang sampai hari ini aplikasinya belum ada di App Store. Dan coba saya tanyakan hal ini kepada OJK, ternyata jawabannya membuat saya sedikit kecewa. Nah, ini dia pembicaraan saya pagi ini dengan OJK. Saya menanyakan aplikasi Danrup sudah hilang dari Play Store sejak 2 bulan lalu. Apa yang terjadi dan bagaimana cara kami membayarnya? Kemudian OJK menjawab pertanyaan saya dengan seperti ini secara panjang lebar. Dan ini seperti bahasa mesin ya, yang dimana diminta untuk kita menyiapkan berkas-berkas untuk pengaduan seperti alamat email, nomor HP, scan KTP, kemudian scan kronologis permasalahan, kemudian scan surat pernyataan bahwa sengketa yang kita ajukan tidak ada di dalam sengketa yang lain dan di atas materai 10.000. Nah, setelah berkas-berkas kita lengkapi, kita diminta untuk upload di link-link yang sudah mereka bagikan di mana tempat permasalahan kita berada. Nah, menurut saya sini agak ribet teman-teman ya. Mereka tidak menjawab, hanya mengarahkan untuk mengisi data-data saja. Kemudian saya tanyakan ulang, kenapa agak sulit begini untuk pengajuan pertanyaan dan harus ada materi segala? Saya bertanya status aplikasi bukan dalam kasus pidana loh Min, saya bilang seperti itu. Itu dijawab mereka, Ibu Desi dapat melakukan pengaduan sesuai dengan tata cara yang telah kami sampaikan sebelumnya. Pengaduan tersebut selanjutnya secara otomatis akan diterima oleh POJK dan ditindaklanjuti. Informasinya seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang ini kalau pengajuan pasti kalian akan diminta untuk scan identitas, isi permasalahan, dan buat pernyataan di atas materi. Menurut saya ini sangat ribet. Nah, itu dia teman-teman ya, ini terlalu berlibat. Walaupun informasi dari OJK mengatakan dengan adanya hal seperti ini bisa membuat kita langsung terhubung dengan POJK-nya langsung, tidak melalui OJK. Tetapi dengan hal seperti ini saya rasa sangat membuat ribet ya. Seharusnya yang mana OJK sebagai penengah ataupun sebagai perantara antara nasabah dengan pinjolnya, ternyata sekarang OJK sudah mengalihkan semuanya langsung ke pinjolnya. Nah, bagi kalian yang mau mengadukan silakan ikutin aturannya, tetapi bagi yang tidak, kalian bisa lihat di aplikasi Dana Rupiah yang ada di TikTok. Ternyata banyak juga yang menanyakan hal yang sama, dan ternyata dengan adanya kasus seperti ini banyak sekali yang merasa tertipu dan banyak sekali orang yang ditagih untuk mentransferkan uang ke nomor virtual account padahal dia tidak pernah minjam. Nah, ini saya dapatkan dari aplikasi TikToknya Dana Rupiah mengatakan bahwa, hai kakak, jika kakak mengalami kendala saat menggunakan aplikasi Danrup, hubungi nomor customer centernya ini ya, 0213970010. Kemudian ada lagi yang mengatakan aplikasi penipu bisa-bisanya nagih padahal nggak minjem, diminta kasih nomor rekening yang dia transfer terus menghilang. Kemudian ada juga yang mengatakan kok bisa orang nggak download aplikasinya ditagih. Hello Dana Rupiah. Nah, ini sepertinya ada yang memanfaatkan kondisi Dana Rupiah saat ini yang tidak ada di aplikasi App Store untuk membuat tagihan-tagihan palsu seperti ini, untuk membuat agar nanti mereka membayarkan hutang mereka yang sebenarnya masih ada, alias ini adalah penipuan bersekongkol. Nah, itu dia teman-teman ya, mulai sekarang wajib hati-hati. Ingat saja aplikasi Dana Rupiah belum ada di App Store, jadi bukan kalian saja yang galbay, ada ratusan atau ribuan orang di luar sana yang galbay. Kemudian juga ada informasi mengatakan kalian bisa membayarkan aplikasinya lewat web, atau kalian bisa menghubungin WhatsApp ataupun email dan juga nomor kantor dari Dana Rupiah. Tetapi tetap lakukan kehati-hatian, jangan sampai kalian membayarkan ke virtual account yang berbahaya
berbahaya. Dan jika memang kalian yakin itu adalah virtual account yang benar, jangan lupa simpan segala buktinya dan pastikan kalian benar-benar melakukan 2 kali verifikasi. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini ada seorang teman yang curhat di media sosial. Saya dapatkan ini dari aplikasi Thread, yang mana dia membagikan kisahnya baru saja dihubungin dari sebuah perusahaan pinjol yang dia ketahui dia tidak sadar bahwa pinjol ini ternyata tidak ada. Jadi bisa dikategorikan pinjol ini ilegal. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah ini dari perusahaan yang tidak menyebutkan nama aplikasi pinjolnya. Ini kisah dari seorang perempuan yang dia nge-share pengalamannya yang baru saja ditransfer oleh aplikasi yang bernama Odeo Teknologi Indonesia sebesar 1 juta lebih, dan ini membuatnya kaget. Kemudian dia coba menghubungi nomor customer service yang ternyata ada dalam keterangan pada saat dia mengecek dana yang masuk dalam rekeningnya tersebut. Setelah dia mencoba menghubungi CS-nya, ternyata CS-nya menginformasikan bahwa datanya digunakan orang lain untuk pinjol. Ya, dan di sini seperti biasa dia mengarahkan untuk pembersihan nama, pengembalian dana, dan coba untuk mengarahkan mengupload, membuka aplikasi-aplikasi pinjol lainnya, dan apabila ingin namanya bersih diminta untuk mengosongkan dana yang ada di semua aplikasi pinjol-pinjolnya. Nah, jelas ya, sekarang ada model penipuan terbaru, yaitu dengan cara mentransferkan uang dulu, kemudian di dalam konteks transfernya itu mereka mencantumkan nomor telepon apabila ada kesalahan transfer, ibaratnya CS-nya gitu ya, dari aplikasi yang ternyata setelah dicek ini adalah aplikasi ataupun perusahaan ilegal. Nah, dia membagikan langkah-langkah yang dilakukan setelah dia sadar bahwa saat ini dia sudah ditipu. Yang pertama dilakukan adalah dia langsung datang ke Bank Mandiri untuk menanyakan uang tersebut berasal dari mana. Kemudian Bank BRI mengatakan bahwa tidak ada nomor rekening BRI seperti itu. Aku malah disuruh tutorial cara ngirim uang itu balik gimana di depan CS-nya, dan data norek tidak ditemukan. Terus kayaknya datanglah atasan si CS ini, dia bantu cari data si pengirim itu. Nah, lucu kan ya. Jadi ada rekening atas nama Bank BRI, tapi setelah dicek tidak ada rekening atas nama Bank BRI tersebut di rekening BRI-nya. Nah, ini benar-benar sindikat yang sudah mahir sepertinya teman-teman ya. Kemudian lagi dia datang ke kantor OJK, prosesnya tidak lambat, tapi nanti saya menunggu jawaban dari email 3 kali 24 jam. Saat email masuk, klik OJK aman. Terus aku disuruh saranin untuk kontak OJK di 152. Dari situlah aku tahu kalau Odeo itu vintage ilegal. Terus aku diarahin untuk kirim email pelaporan ke Cyberkrim Polri dan si pasti OJK. Nah, setelah dia tahu ya teman-teman ya, bahwa memang aman untuk slik OJK-nya, karena kalau ilegal pasti tidak akan tercatat di slik OJK sekalipun mereka transaksinya menggunakan bank BUMN. Dan cara untuk pelaporannya langsung meng-email ke Cyberkrim Polri dan si pasti OJK. Nah, tidak selesai di situ, karena dia tahu bahwa nomornya itu terdeteksi ataupun terkoneksi langsung dengan beberapa aplikasi keuangan dia seperti mobile banking, Dana, dan lain-lainnya. Dia langsung beli kartu nomor perdana baru yang dijual counter isi pulsa. Namun pas saya masukin muncul kode warning kalau HP saya nggak bisa bikin akun WA baru. Makin galau saya, apa saya harus beli nomor perdananya di Grapari, pikir saya. Saya pun langsung ke Grapari, sampai sana kartu saya yang beli di luar bisa digunakan. Namun yang herannya adalah NIK saya digunakan di 3 nomor yang berbeda dan itu bukan wilayah domisili saya. CS Grapari nggak kasih tahu nomornya apa saja. Nah, jelas teman-teman ya, kalau kita sudah dapat penipuan seperti itu, baik legal ataupun ilegal, kita bisa cek saja NIK kita di Grapari ataupun cek sendiri melalui online yang mana nomor kita biasanya sudah digunakan oleh orang yang berbeda, dan biasanya itu digunakannya di luar negeri ya teman-teman ya. Nah, itu mengapa kita sering dapat nomor telepon dari luar negeri, kadang WA dari luar negeri. Nah, itu bisa membuktikan bahwa
sebenarnya data kita sudah terjual ke luar negeri. Cara antisipasinya adalah jangan pernah klik link apapun, jangan bagikan kode OTP, langsung auto blokir nomor-nomor dari luar negeri ataupun pesan-pesan yang mengatakan dia dari luar negeri ini itu langsung auto blokir saja. Perlu diperhatikan sekali, sekalipun kalian tidak ingat beberapa pinjol yang sedang kalian galbaikan saat ini. Kalau seandainya tiba-tiba kalian menerima uang transfer dari mana saja, ingat saja kalau sudah ada orang yang menelpon kalian tiba-tiba mengaku bahwa dia salah transfer, perlu diperhatikan itu adalah penipuan. Karena apa? Kalau orang sudah salah transfer, orang tersebut tidak akan tahu siapa yang sudah dia transfer dan bagaimana data-data orang yang mereka lakukan salah transfer tersebut. Tetapi kalau tiba-tiba sudah ada yang mengaku bahwa uang itu salah transfer, berarti sudah jelas itu adalah penipuan. Gitu teman-teman ya. Jadi buat kalian yang belum pernah kejadian seperti ini ataupun sedang mengalami kejadian seperti ini, lakukan langkah-langkah yang sudah teman saya lakukan tersebut dan alhamdulillah dia sudah aman. Dan ini adalah pengalaman yang sangat bagus sekali untuk dibagikan karena saat ini kejahatan cyber ada di mana-mana, kejahatan digital sudah mengintai kita. Jadi buat teman-teman semuanya, saat ini lakukanlah galbait terus, tapi perlu diperhatikan setiap kita lakukan galbait pasti akan ada resiko yang akan kita terima. Setiap kita ngambil keputusan galbait pasti kita akan terus dikejar sana sini, dan yakin saja kalau kita galbait pasti kita akan terbebas dari yang namanya utang pinjol. Ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, makin semangat lagi kalian, makin kuat mental. Itu dia dari saya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.